Lahir di kampung Tunggul Irang, Martapura, 11 Februari 1942. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari adalah seorang ulama dan tokoh yang sangat karismatik di tanah Kalimantan. Meninggal di Martapura 10 Agustus 2005 pada umur 63 tahun. Husyairi adalah nama kecil Muhammad Zaini, guru sekumpul sebutan paling populer. Tuan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul, Guru Izai. Bagi sebagian orang khususnya warga Martapura, penyebutan ini dianggap tak beradab atau kasar. Adapun gelar panjang yang diberikan oleh masyarakat luas yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Syekhuna Al-Alimul Al-Alama Muhammad Zaini bin Al-A'rif Billah Abdul Ghani, Syekhuna Al-Alimul Alama Al-A'rif Billah Al-Bahr Al-Ulum Al-Wali Al-Kutub Al-Syekh Al-Mukarram Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Tanah Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilah beliau, Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Zaman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Al-Alama Al-Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kalampayan. Guru Sekumpul dilahirkan pada malam Rabu 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Martapura, Kabupaten Banjar, dari pasangan suami istri Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman dengan Haji Masliyah binti Haji Mu'liya bin Muhyiddin. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani merupakan anak pertama, sedangkan adiknya bernama Hajar Rahmah. Muhammad Zaini memiliki 2 orang putra, yaitu Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali. Guru Sekumpul sewaktu kecil selalu berada di samping ayah dan sang nenek bernama Salbiah. Mereka menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Karena itulah guru pertama dari Guru Sekumpul adalah ayah dan neneknya sendiri. Semenjak kecil ia sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan agama Islam dan ditanamkan perasaan cinta, kasih, dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadil Syekh Zainal Ilmi dalam pagar yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Gemblengan ayah dan bimbingan pamannya semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan sifat mulia, penyabar, ridho, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang ditanamkan dan juga ditunjukkan oleh ayah beliau sendiri. Seperti misalnya, suatu ketika hujan turun deras, sedangkan rumah Guru Sekumpul sekeluarga sudah sangat tua dan reot, sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah. Pada waktu itu, ayahnya menelungkupinya untuk melindungi tubuhnya dari hujan dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan. Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari Guru Sekumpul, juga adalah seorang pemuda yang soleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun. Cerita duka dan kesusahan sekaligus juga merupakan intisari kesabaran. Dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, jangan mubazir. Bahkan sistem usaha dagang dia sampaikan kepada generasi sekarang lewat cerita-cerita itu. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah sewaktu kecil mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur dibagi 4. Tak pernah satu kali pun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga
ayahnya membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayahnya selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada Qushairi, sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagang, ayah guru sekumpul menyampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi 3, sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disedekahkan. Salah seorang ustaz setempat pernah mengomentari hal ini. Bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu? Pernah sewaktu kecil Qushairi bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari dagang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegurnya, "Nak, sayangnya mainanmu itu, padahal bisa dibuat sayur." Qushairi langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah. Pada tahun 1949, saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1995, pada usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darussalam, Martapura. Pada masa ini ia sudah belajar dengan guru-guru besar yang spesialis dalam bidang keilmuan masing-masing. Di antaranya Al-Alim Al-Fadhil Kiai Haji Anang Sya'roni Arif, Al-Alim Al-Fadhil Kiai Haji Husain Qadri, Al-Alim Al-Fadhil Kiai Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Al-Allamah Syekh Seman Mulia, Al-Alimul Allamah Syekh Salman Jalil, Al-Alim Al-Fadhil Al-Hafiz Kiai Haji Nasrun Thohir, Kiai Haji Aini Kandangan. 3 tuan guru yang terakhir merupakan guru Muhammad Zaini yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Al-Alimul Allamah Kiai Haji Saman Mulia adalah paman guru sekumpul yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di Madrasah Darussalam maupun di luar madrasah. Dan ketika mendidik guru sekumpul, guru Saman atau guru Padang, disebut orang Martapura dan sekitarnya, hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di madrasah. Tetapi guru Saman langsung mengajak dan mengantarkan beliau mendatangi ulama-ulama besar yang terkenal dengan spesialisasi keilmuan agama masing-masing, baik di daerah Kalimantan Selatan maupun di Pulau Jawa untuk belajar ilmu agama. Seperti misalnya ketika ingin mendalami hadis dan tafsir, guru Saman mulai mengantarkan guru sekumpul kepada Al-Alimul Al-Allamah Al-Muhaddits Kiai Haji Anang Sya'roni Arif, Kampung Melayu, yang terkenal sebagai muhaddits dan ahli tafsir. Menurut guru sekumpul sendiri, kemudian hari ternyata guru Padang atau guru Saman Mulia, pamannya sendiri, ialah pakar di semua bidang keilmuan agama Islam. Tapi karena kerendahan hati dan tawaduk, guru Saman Mulia tidak menampakkan keilmuan ke depan khalayak. Menjak kecil, pergaulannya betul-betul dijaga. Kemanapun berpergian selalu ditemani. Pernah suatu ketika Qushairi ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebaya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, guru Saman Mulia, di hadapannya dan memerintahkan untuk pulang. Guru sekumpul kecil pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Al-Alimul Allamah Kiai Haji Salman Jalil adalah pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu hanya ada 2 orang pakar ilmu falak yang diakui ketinggian dan kedalaman ilmunya, yaitu guru Salman Jalil dan Kiai Haji Hanafi Qobet. Selain itu, Al-Alimul Allamah Kiai Haji Salman Jalil juga adalah Qadhi Qudot Kalimantan dan salah seorang tokoh pendiri Iain Antasari Banjarmasin. Kiai Haji Salman Jalil ini pada masa tuanya kembali berguru kepada guru sekumpul sendiri. Peristiwa ini yang beliau contohkan kepada generasi sekarang agar jangan sombong.
Dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Selain itu, di antara guru-guru sekumpul lain selanjutnya, Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Kyai Haji Syarwani Abdan Bangil, Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kedua tokoh ulama besar ini biasa disebut guru khusus atau meminjam perkataan guru sekumpul sendiri adalah guru suluk tarbiyah as-sufiyah. Dari beberapa guru besar lainnya lagi adalah Kiai Falak, Syekh Yasin bin Isa Badang, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Al-Yamani, Syekh Abdul Qadir Al-Bar. Beberapa catatan lain berupa beberapa kelebihan Kusyairi, guru sekumpul kecil, adalah dia sudah hafal Al-Quran semenjak berusia 7 tahun. Kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Pada usia itu pula Kusyairi pernah didatangi oleh seorang bekas pemberontak yang sangat ditakuti masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut tentunya sangat mengejutkan keluarga di rumah dia. Namun apa yang terjadi? Laki-laki tersebut ternyata ketika melihat Kusyairi langsung sungkem dan minta ampun serta memohon minta dikontrol atau diperiksakan ilmunya yang selama itu ia amalkan. Jika salah atau sesat minta dibetulkan dan dia pun minta tolong ditobatkan. Pada usia 9 tahun pas malam Jumat, Kusyairi bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih, dan di gaun pintu masuk kapal tertulis Safina Al-Aulia. Kusyairi ingin masuk, tetapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Ia pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal serupa. Dan pada malam Jumat ketiga, ia kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini ia dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, ia melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika Kusyairi merantau ke tanah Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka tak dikira orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi guru adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Salah satu pesan guru sekumpul adalah tentang karomah, yakni agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan, karena bagaimanapun juga karomah adalah anugerah, murni pemberian, bukan suatu keahlian atau skill. Karena itu jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wirid-wiritan. Dan karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karma tetapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukan karma, tetapi bakarmi, orang yang keluar sesuatu dari duburnya. Guru sekumpul juga sempat memberikan beberapa pesan kepada seluruh masyarakat, yakni menghormati ulama dan orang tua, baik sangka terhadap muslimin, murah harta, manis muka, jangan menyakiti orang lain, mengampunkan kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak atau serakah, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala pada qabul segala hajat, yakin keselamatan itu pada kebenaran. Karya tulis guru sekumpul adalah Risalah Mubarakah Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhid Tawassulatis Samaniyah, Nubzatun fi Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustadil Azam Muhammad bin Alwi Ba'alawi. Guru sekumpul sempat dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura selama 10 hari.
9 Agustus 2005 atau Selasa malam pada saat itu, sekitar pukul setengah 9, guru sekumpul tiba di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru dengan menggunakan pesawat Charter F-28. 10 Agustus 2005 Rabu pagi pukul 5:10, guru sekumpul menghembuskan nafas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian Sekumpul Martapura. Guru sekumpul meninggal karena komplikasi akibat gagal ginjal. Rabu sore pukul 4 waktu Indonesia Tengah, sholat jenazah dilaksanakan di Musola Ar-Raudhah. Begitu mendengar kabar meninggalnya guru sekumpul lewat pengeras suara di masjid-masjid dan langgar-langgar selepas sholat subuh, masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berdatangan ke Sekumpul Martapura untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Pasar Martapura yang biasanya sangat ramai pada pagi hari Rabu ini itu sepi karena hampir semua kios dan toko-toko tutup. Suasana yang sama juga terlihat di beberapa kantor dinas, termasuk kantor Bupati Banjar. Sebagian besar karyawan datang ke Sekumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Musola Ar-Raudhah, Rabu sore sekitar pukul 4, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musola Ar-Raudhah Sekumpul yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh guru sekumpul.